anak kecil, mumil, dan kok bisa-bisanya. Di situ itu banyak mengajarkan bahwa usaha yang digunakan itu pasti banget gak mengkhianati hasil. Kapok apa enggak? Kapok sama sebel gitu loh Pak sama Mas Alinya itu. Bersama saya sudah ada Nur. Halo Nur. Halo Pak. Nurul Fadila ya lengkapnya. Iya Pak. Lama nggak bertemu ya? Iya Pak. Berapa lama nggak bertemu? 6 bulan, 4 bulan. 6 bulan, 7 bulanan ya, karena masa pandemi. Ya, Nur ini kita pertama kali kenal itu apa? Di SMK Unsur ketemu Pak Dista. Pertama kamu dengan Pak Dila ya? Iya Pak. Ya, jadi Pak Dila ini adalah rekan guru saya semasa saya ngajar di SMK Unsur ya, selama kurang lebih 3 tahun, 2015 sampai 18, sebelum saya pindah ke SMA 1 Pasuruan. Dan mungkin mulai mengenal Nur ini ketika kamu ikut voli ya? Iya Pak. Ya, mungkin mulai agak komunikasi itu ketika Voli. tahu nggak pikiran saya ketika pas kamu ikut voli? Gimana Pak? Ini kok anak kecil, mumil, dan kok bisa-bisanya ikut voli sama siapa? Rena ya? Rana sama Rana itu ya. Kok mau-maunya, maksudnya secara fisik juga kecil, mumil, tapi ikut voli. Kira-kira motivasinya apa tuh Pak? Tiba-tiba pengen ikut voli? waktu itu emang suka sama voli karena kayak enak gitu loh diajak main gitu loh Pak. Nah terus waktu itu masuk volinya tuh agak bingung karena masih takut-takut ragu-ragu. Terus awal masuk ada Rana, akhirnya izin ke mama boleh ikut soalnya ada Rana. Katanya oh ya nggak apa-apa. Jadi ada teman ceweknya. Iya, terus ada banyak temennya kayak bintang, Nori gitu, akhirnya ikut. Tapi sebelumnya sudah pernah ikut voli SMP atau memang baru nekat, baru nyoba aja saat Kalau SMP? awal voli memang nekatnya di SMA, kalau dulu SMP cuma basket. Oh, SMP basket ya? Iya. Kenapa nggak milih basket? Nggak milih voli? Itu masalah habis tangan patah itu Pak. Oh, Dari yang waktu itu. gitu. Dan momen yang paling lucu menurut saya, mungkin kamu masih ingat ya, pas voli kamu kena smash kepalanya ya? Iya sama Mas Ali ya. Iya. Di Nur ini pas voli, ya memang saat voli itu selalu antusias dan ada momen tertentu dia di smash dan kena pas kepalanya. Iya. Nangis apa enggak? Ngambul Pak. Nggak boleh, langsung duduk di pinggir lapangan sambil tutup mata dan sebagainya. Gimana itu perasaannya kena bola? Kapok apa enggak? Kapok sama sebel gitu loh Pak sama Mas Alinya itu. Oh. Tapi kalau maksudnya yang sekarang ini nanti kalau normal pun masih mau ikut voli apa wis kapok sudah fokus di hal lain aja yang kamu lebih sukai? Kalau untuk saat ini sih kayaknya aku lebih fokuskan ke satu ekstrakurikuler yang memang aku minati dari awal sih Pak. Kayak apa itu namanya Kira ya. ya karena Ya. aku juga pengurus harian di sana. Untuk Nur sendiri kira-kira hal yang paling ingin ketika masa-masa sekolah sebelum pandemi itu apa? Hal yang paling dikangenin itu bikin konten sama skincare itu karena konten mereka itu seru banget kayak video terus rekaman suara buat baca puisi. Jadi kalau di situ tuh aku lebih produktif. Tapi memang kalau di pandemi emang bisa produktif tapi nggak seproduktif waktu sebelum pandemi. Tapi di Kir pun juga selama pandemi ini juga bikin konten juga. Iya juga bikin konten. Mungkin memang tapi tidak semaksimal ketika masa Iya, normal ya. masih. Oh jadi kamu itu menurut kamu untuk sekarang ini memang lebih nyaman bakat kamu itu di Kir itu sendiri ya? Iya. Ya, untuk pencapaian sendiri nih, kalau saya lihat kamu itu kan banyak ikut event-event lomba ya, yang baik itu terkait Kir ataupun di luar Kir. Ya, kira-kira motivasi kamu ikut lomba itu apa? Motivasi sih dari awal memang kayak gak bisa kayak saya stuck di sini aja. Stop di sini aja kayak ya memang kayak belajar terus belajar tapi kalau nggak punya
bidang yang ditekuni itu rasanya kayak kurang gitu. Terus lihat kakak sendiri, kalau kakak kan pinter yang namanya storytelling gitu, Pak. Oh iya. Jadi saya tuh juga ada yang namanya rasa ini karena masih belum bisa banggain mama sama ayah, kayak masih belum nunjukin bidang apa yang saya tekuni. Jadi waktu itu saya kenal kayak puisi gitu tuh dari SMP, tapi saya gak pengen kayak masuk ke dalam itu, cuma pengen bisa aja gitu. Tapi waktu masuk KIR itu saya masih ingat itu diajak sama Mas Renov sama Mbak Tata itu untuk bikin kontennya itu visual book. Nah waktu itu konten pertama yang waktu udah up ternyata itu banyak yang suka itu Pak. Ya. Nah itu aku langsung kayak wah berarti enak di sini nih gitu. Akhirnya aku tekunin di situ, tapi sebelum pandemi itu nggak pernah ikut yang namanya lomba-lomba puisi itu, nggak pernah ikut Pak, karena masih takut, masih bilang kalau di ini nggak bisa, masih kurang gitu. Tapi waktu pandemi ini kayak bosen, nggak ada apa-apa, akhirnya ikut event-event itu, first time itu sampai menang di salah satu platform itu langsung seneng, akhirnya melanjutin Keterusan itu ya. Mungkin dari sekian event lomba yang kamu ikuti yang paling berkesan menurut kamu ketika di mana dan apa sih yang bikin berkesan? yang paling berkesan itu barusan ini, yaitu FLS 2M baca puisi itu. Di situ itu banyak mengajarkan bahwa usaha yang dikerjakan itu pasti banget gak mengkhianati hasil. Di situ ada kayak guru sastra saya, Pak Wahyu. Ya. Itu bener-bener ngajarin saya, dan Pak Wahyu sendiri tuh kalau ngelatih saya tuh nggak terlalu diforsir harus gini enggak. Dia ngajarin saya sesuai proses, percaya proses, terus mengekspresikan saya sebaik mungkin. Segala usahanya itu saya bener-bener seneng banget gitu belajar bareng-bareng sama Pak Wahyu. Terus video waktu video FLS 2M sama anak KIR kayak Mbak Tata, Mas Renol sama lainnya itu jadi seru banget. Jadi itu juara satu kota ya? Ya, Satu juara kota tingkat kota kabupaten, terus lanjut ke provinsi apa? Sudah lanjut apa masih yang juara 6 itu bukan? Iya, yang Itu yang- provinsi itu peringkat 6 aja. Itu yang setelah maju mewakili kota kabupaten Pasuruan ya, terus dapat peringkat 6 se-provinsi. Gimana ya? Untuk pencapaian awal kamu di tingkat provinsi di peringkat 6 itu? Itu rasanya masih nggak percaya karena saya itu dari SMP sendiri itu sudah kayak bilang gak bisa kayak kakak gitu, gak bisa sepinter kakak, gak bisa serajin kakak, secerdas kakak gitu. Tapi waktu sampai di titik itu rasanya banyak berterima kasih. Itu paling penting adalah berterima kasih sama semuanya karena udah dukung, support. Terus kayak saya tuh yang paling suka itu Mbak Tata Pak ya, itu selalu support saya waktu insecure. Itu bener-bener support saya. Jadi Mbak Tata itu juga adalah salah satu orang yang penting bagi saya karena dia itu kalau dukung semuanya. Oh, Tata ya. Luar biasa memang si Tata Renol itu memang calon-calon ya cara pendekatannya, cara memimpinnya itu memang keren sih. Dan memang di eranya Renol sama Tata ini ketika menjabat pengurus itu akhir lumayan berkembang pesat sih. Ya lumayan revolusinya. Iya, kamu lebih berarti kan ini bakat nulis ya. Sekarang itu mulai menekuni hobi kayak nulis-nulis itu ya. Iya. Dan itu memang mulai SMA berarti ya. Paling enggak itu mulai ketara, mulai kelihatan itu saat SMA. Bisa disebut apa ya? Lebih nyaman disebut apa? Penulis, penyair atau apa? Sastrawati? Atau Kalau aku itu adalah tipe orang yang masih belum berani kalau bilang aku penulis gitu ya Pak. Tapi kalau aku sendiri pengen, cita-citanya ya pengen jadi penulis. Sekarang masih belajar gimana sih menjadi seorang penulis itu, belajar dasar-dasarnya. Tapi kalau dibilang seorang penulis kayak adik-adik kelas itu biasanya bilang gitu Pak ya. Tapi justru karena yang bilang itu justru membuat saya mundur gitu loh Pak, kayak wah saya masih belum bisa ini gitu. belum pada tingkatan itulah. Kamu merasanya seperti itu. Tapi paling enggak memang sadar atau tidak kamu sadari, paling enggak saya juga melihat dari luar ya, di semasa pun kamu, saya rasa hampir semua mayoritas warga semasa itu tahu kamu, jadi memang
seseorang itu dikenal di suatu sekolah itu memang karena dia berdampak positif atau negatif, dan menurut saya kamu salah satu yang berdampak positif, banyak ikut event dan menjuarai, dan dari situ teman-teman kamu, bapak ibu guru, warga sekolah itu tahu kamu, menjadi kenal, paling nggak tahu ya, meskipun nggak kenal itu tahu. Merasa gimana perasaannya? Pertama sih bangga Pak ya, apalagi waktu itu yang pengumuman peningkatan itu Pak ya, itu saya tuh gak ada paketan HP Pak. Ya. Itu iseng-iseng hotspot mama, terus ada pengumuman itu Pak Wahyu yang ngirim itu, kayak berterima kasih terus bersyukur sama Allah gitu, kayak nggak percaya gitu, terus banyak terima kasih sama Pak Wahyu, Mbak Tata, Mas Renot yang udah bantu saya dari awal, dari nol gitu Pak. Terus terakhir besoknya itu saya kagetnya guru wali saya, Pak Bu Sulis itu ngirim pengumuman itu, terus mengucapkan selamat ke saya. Terus di IG itu nggak? Di IG apa di yang pertama di WA Pak. Oh di WA. Terus waktu itu guru bahasa Indonesia juga, terus anak-anak care gitu ngucapin selamat ke saya tuh kayak bersyukur banget, terus banyak terima kasih juga ke mereka. Terus yang juara 1 tingkat kota itu kan di post di Instagram gitu Pak ya, itu kayak terhormat banget itu Pak, kayak masih gak percaya gitu bisa gak expose di Instagram dengan cara itu gitu. Iya, iya. Berarti kalau saya tanya lagi, tadi mungkin sudah beberapa kali disebut ya, orang-orang yang berdampak besar sampai pada proses kamu sekarang itu berarti siapa aja, dan dampaknya itu berdampaknya yang gimana? Pertama kayak mama ya, mama itu saya selalu mengungkapkan isi hati saya tuh ke mama, kayak ada yang pernah ngeritik saya Pak ya, saya tuh kalau kritik tuh kadang awal-awal dikritik itu belum siap gitu Pak, kayak masih kekeh sama pendapat saya gitu Pak. Tapi waktu itu mama juga jelasin ya memang sudut pandang orang itu berbeda-beda. Terus saya juga belajar juga dari Mbak Tata, Mbak Karina, itu saya juga curhat ke Mbak Nafira, sudut pandang orang berbeda-beda, cuma cukup menerima kritikan gitu. Dan itu buka hati saya. Terus untuk anak kecil itu benar-benar saya tuh senang banget di situ, belajar banyak, video-video yang mereka post itu yang membuat saya belajar, oh saya ini pasti bisa gitu Pak. Terus mereka yang dukung, ayo Nur kamu ikutan gitu. Yang FL2N itu saya juga pertama masih izin ke Mbak Tata, kayak Mbak aku pengen ikut gitu, sama Mbak Tata didukung dari nol itu sampai dukung Mbak, saya takut gitu, jangan takut gitu. Yang paling berpengaruh memang menurut saya mama, terus kalau yang dijelasin pun kayak Mbak Tata, Reva, Rehan, terus sahabat saya tuh ada Rian sama Rehan yang laki itu Pak. Itu yang benar-benar dukung saya, terus kayak gak usah mikirin perkataan orang yang enggak, fokus sama belajar kamu gitu. Terus kayak Mbak Tata juga jangan banyak insecure, kurangin insecure, itu intinya yang disampaikan ke Mbak Tata, Rehan, Reva, Rian gitu. Banyak banget sahabat-sahabat aku yang laki, dari care, dari kelas juga banyak, kayak Jihan gitu. Banyak banget yang benar-benar support aku dengan aku itu. Terima kasih. Ya. Lalu itu kamu kan punya akun IG lain di luar nama kamu ya Pak? Iya. Belum Debu ya? Ya. Mungkin boleh kalau saya pengen mengupas lebih jauh. Ya, nggak apa-apa Pak. Paling nggak latar belakang pemilihan nama tadi Ya. Belum Debu itu gimana gambarannya? Awal untuk memilih Instagram buat tulisan-tulisan saya itu adalah kayaknya kalau pakai Instagram saya sendiri tuh kayak nggak nyaman gitu loh Pak. Orang kayak melihat aku nyepam banget gitu loh Pak. Terus 6 bulan berpikir untuk membuat Instagram ini tuh setakut ini Pak, karena saya takut banget kalau saya ke Instagram soalnya itu pasti ada yang namanya kritikan, saran, senang gitu Pak. Tapi saya memantapkan diri, kayaknya memang butuh gitu loh wadah buat aku berkarya, nggak stuck di sini aja. Nah waktu itu pertama bukan buku Pak. Oh sudah ada awal Ya, buatnya itu ada. bukan Awal dulu. buatnya itu kayak ruang aksara ya Pak. Tapi tuh namanya kayak terlalu dikenal orang, banyak banget di Instagram namanya itu. Tapi Oh. saya inspirasinya kayak Kata Puan, Rintik Seduh. Mereka punya nama sendiri tuh kayaknya menyenangkan gitu loh Pak. Akhirnya saya cari nama dengan baca-baca buku literasi saya di bukunya Sairul Anwar yang judulnya
si Jumajaya itu yang dari kisahnya Sarah Awan judulnya Aku itu saya cari inspirasi di situ. Sampai terakhirnya saya nemu namanya Gelut Debu. Gelut Debu itu juga menggambarkan saya. Nama gelut itu kan itu kayak mereka bergelut gitu loh Pak. Itu kayak bertengkar gitu. Bertengkar gitu Pak. Ya. Nah, debu itu adalah butiran-butiran kecil yang banyak ribuan dan gak bisa dihitung Pak. Iya. Nah itu seperti debu itu menggambarkan perasaan saya. Perasaan saya itu banyak dan terpecah-pecah dan mereka bergelut menjadi satu untuk membuat sebuah aksara. Jadi tujuan debu itu adalah kayak perasaan yang mereka bertengkar terus-menerus untuk menghasilkan tulisan itu. Ya, itu menarik sekali. Jadi kamu ada 2 Instagram ya, satunya lebih ke berarti mungkin lebih ke expose pribadi, satunya ke karya gitu lah, kayak membuat tulisan dan sebagainya ya. Ya menarik. Kalau lebih kayak kamu kayak kalau mau nulis gitu, apa memang terjadwal hari-hari tertentu atau mungkin pas waktu tiba-tiba ada inspirasi langsung nulis atau gimana? Kalau saya itu adalah orang yang tipenya enggak, kamu deadline ini yang buat puisi gitu. Aduh, saya tuh kalau disuruh deadline gitu tuh rasanya kayak marah gitu Pak ke diri saya sama ke orang itu, karena gak bisa lah kamu memaksakan pemikiran orang seperti itu. Ya. Tapi kalau saya sama Gelut Debu itu sesuai dengan kondisi saya pengen nulis, suasana saya pengen nulis gitu. Terus sama kayak anak-anak, Nur kamu gak pengen kabar, Nur kamu gak pengen kabar. Karena anak-anak itu yang selalu dorong saya, oh perasaan mereka sedang begini, saya harus bagaimana untuk menulisnya gitu. Jadi lebih berpengaruh ke anak-anaknya Pak ya. Berpengaruh kayak tulisan saya soal patah hati atau soal yang masih gak percaya sebuah mimpi gitu Pak ya, itu saya tulis buat support mereka bahwa kamu harus percaya sama diri kamu. Karena bahagia sama karya itu diawal dari niat diri sendiri kan Pak. Iya. Dan mungkin selama pandemi ini di luar kamu memang punya tugas kewajiban di sekolah untuk belajar mengajar ya, meskipun dia daring, ada itu nggak sih kesulitan nggak sih kamu momentum membagi waktu antara menyalurkan bakat dengan kamu fokus ke sekolah? Sebenarnya kalau yang berpengaruh ke sekolah itu dulu waktu sebelum masih masuk sekolah itu kan saya masih baca buku novel literasi terus Pak buat nambah pengetahuan. Tapi waktu sekolah itu kayak nggak punya waktu banget gitu Pak ya. Itu selalu stres, nangis gitu. Tapi saya selalu ada satu waktu di satu titik itu, yaitu di malam hari Pak. Saya selalu pilih jam 1 malam itu buat nulis. Itu nggak tidur apa tidur dulu baru bangun? Kalau saya tuh lebih insomnia Pak, nggak tidur. Oh malam gitu. Iya kayak di jam 1 malam itu saya tuh kadang suka nulis langsung buat podcast. Kayak di jam 1 malam itu rasanya kayak lebih nyaman, lebih jadi diri saya sendiri. Lebih tenang, lebih sepi, sunyi gitu Pak. Itu waktu dimana saya harus nulis banget. Menarik. Tapi sebelum jam 1 itu berarti kegiatannya apa ya? Baca-baca literasi Iya. atau Jadi kegiatannya sering malah baca nonton-nonton? literasi sama cek Instagram Pak. Itu saya cari inspirasi tuh pasti dari platformnya Kata Puan, Rintik Seduh, Pak Sapardi. Saya baca bukunya Pak Sapardi karena orang sastrawan yang berpengaruh ke hidup saya itu adalah Pak Sapardi. Dia itu menginspirasi saya sekali. Iya. Berarti kalau sastrawan yang dikagumi, yang didolakan almarhum Pak Sapardi. Ya. Bicara tentang SMA ini, karena kan kelas 2 ini ya. Mungkin ada target nggak yang pada saat SMA ini belum dicapai atau belum tercapai targetnya? Kalau untuk sekarang, ya ada banyak banget sih yang belum tercapai Pak ya. Dari peningkatan nilai saya pun masih belum cukup puas dari diri saya sendiri. Terus saya dalam berkarya pun masih belum. Terus saya itu masih stuck di situ Pak, masih belum berkembang ke apapun itu. Insya Allah saya pengen nyoba yang lain. Terus untuk prestasi, pengen banget untuk individual itu ada juara satunya gitu Pak ya, tapi nggak pernah sampai. Juara satu itu di kelas apa di lomba, event lomba? Di event lomba Pak.
kayak event lomba cipta puisi itu saya nggak pernah yang namanya juara satu, selalu cuma jadi penulis terpilih gitu aja Pak, nggak sampai ke juara satu. Impian saya memang kayak yang paling saya ingini sampai sekarang itu adalah membuat buku. Itu impian saya yang sampai sekarang saya selalu bilang ke mama, kapan ya buat buku, selalu berpikir seperti itu gitu Pak. Kayaknya kalau buat buku itu enak gitu, tapi ternyata sesulit itu buat buku. Jadi ya masih belum kesampaian. Ya paling untuk lomba itu memang ya kembali lagi ya, tidak patah semangat, itu memang penting ya. Lalu saya sempat ngobrol dengan Pak Agung, mungkin kamu lihat juga di Pak Agung bilang ada hukum Pareto itu ya. Hukum Pareto itu jadi ketika kita gagal itu hanya untuk menghabiskan jatah gagal saja. Jadi ketika kamu coba event lomba dan gagal, berarti memang ada waktunya untuk menang dan belum waktunya, berarti kamu harus coba-coba terus, pasti nanti ada momentum kamu berhasil. Jadi gagal kamu itu hanya menghabiskan jatah saja, sebelum nanti memang benar-benar juara satu atau benar-benar yang kamu harapkan itu ya. Jadi memang boleh patah semangat ya. Dan termasuk saya juga mengagumi kamu karena saya selalu senang dengan anak-anak ketika sebagai guru paling tidak mengajar itu ada anak-anak yang di luar memang pembelajaran di kelas aktif, tapi di luar kelas itu memang dia melakukan hal-hal lain, hal-hal baru yang mungkin jalan yang jarang dipilih anak-anak pada umumnya sih, mungkin hanya fokus di kelas, rutinitas di kelas saja, belajar, pulang dan sebagainya. Tapi justru ketika kamu ikut-ikut event di non akademik di luar kelas itu yang banyak membentuk pribadi karakter kamu yang lebih baik lagi, termasuk event-event lomba yang kamu ikuti sih. Dan saya juga percaya tadi yang kamu sampaikan ya, memang hasil itu tidak akan mengkhianati proses, dan memang orang-orang hebat itu lahir dengan cara-cara yang hebat. Dan paling tidak saya meyakini termasuk kamu juga ya, dalam prosesnya sekarang itu memang mengambil jalan menanjak, jalan yang memang mungkin tidak biasa. Anak seumuran kamu itu kayak apa ya, melakukan hal-hal di luar kebiasaan ya, mencoba-coba lomba, menulis dan sebagainya. Dan saya percaya insya Allah mudah-mudahan kamu jadi orang berpengaruh lah ke depannya sendiri. Ya, mungkin kamu punya harapan. Kalau cita-cita kamu apa sih? Kalau ditanya cita-cita itu masih, kalau di umuran saya kayak gitu itu kan masih berambang Pak. Iya. Tapi yang paling sekarang masih saya pengen itu adalah jadi seorang penulis. Tapi jadi seorang penulis pun memang nggak cukup kalau di dunia yang di masa kayak gini kan Pak. Tapi kalau dari awal itu pengen jadi dosen. Dosen. Iya. Kenapa? Pertimbangannya jadi dosen? Berarti kan tingkatannya menghadapi mahasiswa ya? Iya. Kenapa nggak jadi guru, lebih ke dosen? Kalau dosen itu kayaknya aku kan kayak lihat kakak kerja waktu jadi mahasiswa, ngerjain tugas kayak gitu. Kayak itu dosen itu ngajarnya itu kayak lebih tertantang gitu Pak ya. Karena mahasiswa kan pemikirannya itu berbeda-beda gitu Pak. Iya. Dan lebih kuat, Betul. lebih semangat banget gitu kayak. Jadi mungkin kalau cara dosen ngajar pun berbeda dari guru SMA atau guru SMP atau guru SD kan Pak. Jadi kayak menurut saya jadi dosen kayaknya ada tantangan tersendiri gitu. Walaupun saya belum tahu dalamnya. Jadi antara penulis atau mungkin tadi jadi dosen ya. Ya. Terkait dengan pacaran waktu SMA itu kamu nggak tertarik? Biasa saja? Pengen fokus ke Kalau aku bahas yang sekarang Pak ya. Iya. Kalau sekarang lebih memang dulu tuh emang kayak iri gitu kan anak kok punya ini ya gitu biasanya. Tapi ternyata nggak semudah yang dikira. Kalau melihat anak-anak itu kadang juga ada yang namanya bertengkar gitu Pak ya. Nah itu paling nggak suka sih saya Pak. Jadi waktu saya kayak berkarya di kayak gini tuh lebih nyaman di sini Pak, lebih bebas di sini, lebih jauh bebas. Kayaknya kalau yang namanya pacaran itu ada dibatasi sama yang ya Iya.
Asik sekali ngobrol dengan Nur ini ya. Mungkin selanjutnya bisa ada waktu lain, entah berapa bulan tahun ke depan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kalau bisa ingin tahu perkembangan kamu dan mungkin jadi bisa nulis buku ya, tiba-tiba berapa tahun saya dengar kabar wah Nur Fadila sudah menulis buku, mudah-mudahan ya. Dan tidak apa yang kamu cita-citakan itu bisa memang nantinya terwujud. Baik, kalau gitu terima kasih Nur waktunya ya, dan Sama, sukses. Pak. Lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih yang sudah nonton.